Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan saya Riki Rivaldi, Field Marketing Manager dari PT UPL Indonesia untuk wilayah Jawa, Bali, Sulawesi, Lampung dan sekitarnya. Hari ini Bapak dan Ibu sekalian, saya berada di Wonosobo di lahan kentang salah satu petani di daerah Lengkong tepatnya. Dan kita bisa lihat bahwa di sini Bapak dan Ibu bisa melihat ada tanaman kentang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan salah satu penyakit yang cukup ditakuti oleh petani Wonosobo, mungkin oleh petani kentang di berbagai daerah juga, yaitu penyakit layu fusarium. Bagaimana penyakit itu muncul, gejalanya seperti apa, dan bagaimana solusinya agar penyakit tersebut tidak muncul di lahan dan Bapak Ibu. Minimal penyakit tersebut tidak merugikan dan kita bisa mengendalikan penyakit tersebut sehingga hasil panen kentang bisa lebih optimal. Oke, Bapak dan Ibu, kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah salah satu contoh tanaman kentang yang terserang layu fusarium. Kita bisa lihat di sini tanaman terkulai, lemas. Kita bisa lihat di sini sebagian figur tanaman masih dalam kondisi baik, sebagian sudah layu. Kita bisa lihat di sini ini serangannya masih baru. Ini estimasi sekitar 1 atau 2 hari yang lalu. Karena bagian atas ini masih figurnya masih oke, tapi terlihat lemah. Sementara tanaman yang sehat, kita bisa lihat di sini figur tanamannya bagus, tidak terserang layu fusarium. Nah, ini merupakan gejala awal dari serangan layu fusarium yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum. Kita akan melihat gejala layu yang sudah bisa dikatakan stadium 4 atau 5 kalau kita bilang. Ini salah satu contoh layu fusarium yang sudah terserang mungkin lebih dari 3 atau 4 hari. Figur tanaman sudah sangat dipastikan ini tidak bisa menghasilkan umbi yang besar dikarenakan daun, batang ini sudah terserang. Kalau misalnya kita bisa lihat di sini Bapak dan Ibu, ya, ini figur tanaman sudah jelas, dan kalau dicabut biasanya akar tanamannya mengalami busuk dan di batangnya bisa kita lihat dengan sangat jelas. Di sini kita bisa lihat serangannya, ya. Nah, untuk membedakan layu fusarium dengan layu bakteri, caranya sangat sederhana. Bapak dan Ibu tinggal pangkas, ya, dengan pisau, kemudian celupkan ke air yang bening. Jika ada lendir yang keluar dari batang, pembuluh batang ini, maka itu serangan disebabkan oleh layu Ralstonia solanacearum, yaitu sejenis bakteri. Tetapi jika tidak ada lendir yang keluar pada air tersebut ketika batang dicelupkan, maka itu dipastikan layu fusarium. Nah, biasanya layu fusarium ini dibawa oleh bibit yang kurang bagus. Ya, artinya ketika kita memilih bibit, ada bibit yang bagus, kemudian ada bibit yang terinfeksi oleh layu fusarium, kemudian kita tanam, dan kondisi tanah yang kurang optimal juga menyebabkan perkembangan penyakit ini semakin meluas. Jika tidak dikendalikan, maka penyebaran penyakit ini akan muncul di kebun Bapak dan Ibu, ya. Kenapa? Karena inokulannya akan tertinggal. Kita mencabut tanaman ini, kemudian ada bagian tanaman yang terserang, kemudian kita cabut, dan ada akar yang tertinggal, umbi yang tertinggal, maka disitulah layu ini akan bertahan. Kemudian Bapak dan Ibu tidak melakukan sterilisasi lahan, maka penyakit ini akan terus muncul selama inokulannya masih ada atau selama jaringan tanaman ini tertinggal di dalam tanah. Yang pertama adalah pastikan bahwa bibit kentang yang Bapak dan Ibu beli itu bebas. Tapi itu sangat sulit karena umbinya tidak akan menunjukkan mana yang terserang layu atau mana yang terserang fusarium, katakanlah seperti itu. Karena pada dasarnya di umbi itu kelihatannya semua baik-baik saja. Kecuali kalau Bapak dan Ibu melihat umbi yang busuk, langsung saja itu dibuang, jangan dibelah atau jangan ditanam, karena itu sudah dipastikan tidak akan menghasilkan umbi yang optimal. Yang kedua adalah lakukan sterilisasi lahan. Artinya apa? Bapak dan Ibu melakukan penyemprotan di lahan yang akan ditanami kentang. Caranya, Bapak dan Ibu bisa menggunakan produk dari PT UPL dengan nama Novicure D81WG dengan kandungan bahan aktif tembaga oksisulfat atau tribasic oksisulfat itu sebesar 81%.
Novikir ini kelebihannya adalah dia bersifat fungisida sekaligus bakterisida, sehingga penyebab layu fusarium atau penyebab layu ralstonia ini kita bisa kendalikan. Caranya adalah dengan menggunakan 2 sendok Novikir per tangki. Bapak semprot ke lahan sebelum tanam atau sesaat sebelum tanam. Semprot kemudian tanam umbinya. Nah, disitulah kita perlunya melakukan sterilisasi lahan agar penyakit layu pada tanaman kentang bisa dikendalikan sejak dini. Yang ketiga adalah lakukan pencegahan. Paling lambat 1 bulan sekali Bapak dan Ibu melakukan penyemprotan ke media atau ke tanahnya, sehingga penyakit fusarium ini bisa dikendalikan di medianya. Medianya apa? Tanah. Karena penyakit ini bisa menyebar melalui media, yaitu tanah. Nah, itu salah satu solusi yang bisa kita lakukan agar penyakit layu fusarium ini tidak menyerang tanaman kentang yang dibudidayakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami di Facebook PT UPL Indonesia ataupun Instagram untuk keterangan lebih lanjut. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.